Hai, pernah nggak dari kalian kalau misalkan sudah punya saham tersebut dan ternyata kalian sangat-sangat mencintai saham tersebut sehingga tidak mau switching? Em, jadi salah satu legenda dari investasi, Charlie Munger pernah berkata bahwa selalu pertanyakan ide terbaik dari lu. Oke, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal hal tersebut. Dimana di sela-sela ini juga gue ngerasa gue juga akan bercerita mengenai portofolio gue, di mana dua dari portofolio gue keluar dan akhirnya eh, apa melakukan switching dengan saham atau perusahaan yang menurut gue jauh lebih baik dan akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih baik pula gitu. Dua saham ini adalah pertama adalah Mark atau Mark Dynamic, dan yang kedua adalah Integra atau Wood, WOOD. Nah, dua saham ini menurut gue adalah best IDs yang gue punya, di mana gue menyimpan dengan waktu cukup sebentar karena gue merasa terjadi perubahan terhadap perusahaan tersebut. Kita bahas satu-satu dari Mark. Mark sendiri menurut gua mereka punya ROE dan ROA yang cukup tinggi, dan gua ngerasa dengan ROE dan ROA yang cukup tinggi ini mereka punya competitive edge dibanding industrinya itu sendiri. Dan gua sudah mendalami industrinya, dan menurut gua industrinya juga cukup menarik. Bahkan ketika industri ini tidak disokong dengan tanda kutip adalah penyakit H1N1, COVID-19 ataupun penyakit lainnya, pertumbuhan dari sarung tangan akan bertumbuh setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang cukup baik. Let's say roughly around 10 sampai 11% per tahun. Kalau misalkan nggak ada kasus sama sekali. Yang kedua adalah karena perusahaan ini punya pabrikasi yang cukup besar, mereka punya kemampuan untuk menurunkan cost yang cukup tinggi juga. Yang ketiga dari sisi bisnisnya yang gue suka adalah waste management dari perusahaan ini. Mereka menghasilkan produk lainnya yang dimana bisa layak juga jual juga, yaitu produk dari sanitasi, dan mereka sudah melakukannya kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah, karena perusahaan ini cukup baik, ROE-nya benar-benar cukup tinggi loh. Dengan ROE yang cukup tinggi, artinya perusahaan ini mampu untuk memberikan keuntungan yang hampir sama dengan ROE-nya. Dan maksud gue gini deh, kalau misalkan lo ngelihat ROE dari Mark itu roughly menurut gue kira-kira kurang lebih sekitar 30 sampai 40%. Lo tahan perusahaan ini cukup lama dengan keuntungan yang benar-benar, satu, mereka punya beberapa engine yang cukup baik, yaitu adalah better net net profit margin, better gross profit margin. Itu yang pertama. Kedua, lu bakalan ngelihat apresiasi dari PE ratio itu sendiri. Unfortunately ketika gue pegang apresiasi tersebut malah nggak ada. Gue pegang di PE 16 dan berakhir gue jual di PE 11 apa 9, dan itu menandakan terjadi penurunan harga tapi disertai dengan peningkatan profit. Ya gue nggak rugi-rugi amat lah, gue nggak rugi-rugi amat, tapi gue berharap jauh lebih baik. Waktu pas gue pegang di P16 ketika terjadi apresiasi dua kali apa tiga kali dari laporan keuangan, uh, gue ngerasa bahwa PI-nya menjadi 11 dan menjadi cukup cukup lebih murah lagi dibanding pertama kali gue pegang, dan tapi terjadi penurunan nilai dan akhirnya berakhir pada PI 9 ketika gue melakukan pelepasan pada Mark tersebut. Nah, uh, di antara itu semua gue merasa bahwa perusahaan ini cukup baik, dan kalau misalkan dia mampu membagikan dividen yang cukup baik pula, gue merasa bisa reinvest di perusahaan ini dan akan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang cukup baik juga. Unfortunately, manajemen berkata lain, dan ini merupakan satu dari beberapa hal yang gue merasa nggak cocok dengan perusahaan ini karena manajemennya. Pertama, manajemen karena menghasilkan cukup banyak uang, mereka berusaha untuk memanfaatkan uang tersebut untuk melakukan diversifikasi. Dan diversifikasi yang mereka lakukan benar-benar keluar dari industri yang mereka miliki. Kalau kalian baca beritanya, diversifikasi yang akan mereka lakukan adalah
masuk ke industri kesehatan, di mana belum diketahui juga apakah dia akan melakukan akuisisi terhadap rumah sakit atau seperti apa. Yang kedua, dengan proses akuisisinya tersebut, mereka akan menggunakan dana dari pihak eksternal ataupun right issue. Dengan cash yang mereka miliki, gue merasa mereka nggak butuh lakukan right issue. Dengan harga yang mereka miliki sekarang, right issue menjadi suatu hal yang buruk. Kenapa mereka mau right issue pada harga yang cukup rendah seperti ini gitu? Dan ya udah, cashnya cukup banyak, harganya menurut gue cukup rendah, belum diapresiasi, dan mereka akan melakukan right issue dan cukup besar, sekitar 20% dari modal dari saham yang ada. Jadi dilusinya ya cukup lumayan juga gitu. Dengan adanya diversifikasi yang tanpa kejelasan seperti ini, gue merasa untuk melakukan switching dari portofolio ini. Padahal perusahaannya cukup baik, dan gue ngerasa dengan perusahaan yang cukup baik ini, gue ngerasa bisa mengumpulkan modal ya, tanda kutip, dari dividennya aja, dan untuk melakukan reinvestasi pada perusahaan tersebut ataupun pada perusahaan yang lain. Tapi manajemen ya tadi melakukan hal yang menurut gue tidak baik karena right issue pada harga yang rendah, dan diversifikasi yang menurut gue bakalan memperburuk keadaannya. Ya, gue nggak tahu kalau misalkan bisa lebih baik ataupun lebih buruk. Tapi kalau misalkan lu nggak paham dengan industri di ranah sebelah, kenapa lu harus diversifikasi ke ranah sebelah? That's why gue keluar dari Mark. Yang kedua adalah dari Integra, yaitu Wood. Wood sendiri gue ngerasa karena pasar inflasi ini ya, inflasi yang ada sekarang, gue merasa karena inflasi hal tersebut, di US lebih tinggi dibanding Indonesia, apalagi sekarang inflasi terhadap bahan baku produksi itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi pada harga konsumen. Wood akan menghasilkan keuntungan yang cukup nyata dari pertumbuhan gross profit margin yang lebih baik. Sayangnya gross profit marginnya tidak lebih baik, justru cenderung stagnan. Tapi mereka mendapatkan keuntungan dari pembelian yang cukup banyak dari pasar-pasar US ataupun Amerika tersebut. Yang jadi masalah adalah ROE dan ROA yang mereka miliki itu adalah sekitar 12-15%. Kenapa ibu bilang masalah? Karena pertumbuhan mereka nyaris di atas 30%. Kalau pertumbuhan mereka di atas ROE-nya tersebut, mereka harus mengandalkan source of capital dari luar perusahaan tersebut. Mereka nggak bisa mengandalkan kas yang mereka miliki. Kalau syukur-syukur mereka punya kas yang dimiliki pada zaman-zaman sebelumnya, sehingga bisa berinvestasi ataupun melakukan penambahan kapasitas produksi. Tapi kalau mereka nggak punya, mereka harus melakukan raising debt atau lu melakukan right issue. Either way, menurut gua ini akan cukup sustain untuk 2 tahun ke depan. 2 tahun ketika dari pertama kali gue investasi, dan gue berharap dengan 2 tahun tersebut harga akan terapresiasi. Unfortunately enggak juga. Gue rugi nyaris hampir 20% lebih di Integra ini karena gue beli di harga yang menurut gue fair aja gitu. Harganya fair dengan pertumbuhan yang cukup baik, tapi tanpa adanya apresiasi. Dan gue ngerasa Integra ini competitive edge-nya akan habis mungkin dalam waktu kurang dari 1 tahun. Alasannya kayak tadi, mereka akan raising fund, dan benar-benar raising fund tersebut akan memakan dan menggerus dari keuntungan mereka. Nah, antara Integra dengan Mark di Q1-nya terdapat sebuah kesamaan, yaitu adalah negatif cash flow. Pertama, dari Mark yang gua nggak suka dari Q1-nya adalah terjadi disparitas atau perbedaan yang cukup besar antara penjualan dan cash dari pelanggan yang cukup tinggi. Biasanya perbedaannya cukup tipis, kurang lebih gue bisa ngitung antara sebulan ataupun 2 bulan modal kerja. Tapi disparitas ini makin tinggi di Q1-nya dia.
Berbeda dengan wood karena pertumbuhan yang cukup tinggi sekali, sehingga menghasilkan cash flow from operationsnya benar-benar negatif. Dan kalau misalkan lo lihat, mereka harus melakukan raising fund dan itulah sumber dana dari perusahaan tersebut. Ada satu perusahaan yang punya pertumbuhan yang cukup tinggi juga di luar dari perusahaan wood ini, yaitu adalah Sritex. Don't get me wrong, dua perusahaan ini, Wood dan Sritex ini benar-benar gue suka. Tapi yang jadi masalah tadi, mereka dan pengalaman gue mengatakan bahwa kalau misalkan lu berkembang atau bertumbuh lebih cepat dibanding lu menghasilkan sumber uang tersebut, problem will happen. Dan itulah yang harus terjadi, dan akan terjadi menurut gue dari perusahaan Integra ini. Lu benar-benar harus ngurusin workflow dari kapital lu dengan benar-benar cermat, atau lu akan kemakan dengan cost yang lu milikin pada saat tersebut. Bayangin ketika pertumbuhannya melambat, bagaimana cara Wood untuk membayar hutang tersebut gitu, membayar bunga dari hutang tersebut, bukan membayar pokoknya. Membayar pokok gue yakin dia akan punya, karena ketika perusahaan itu berbalik arah, cash flow dari operations akan cukup banyak meningkat, yang diakibatkan dari mereka akan menurunkan jadi jumlah kapasitas produksi mereka. So that's why dengan dua ide terbaik ini gue merasa gue harus keluar, karena gue menemukan opportunity yang lebih baik, dan gue mensimplifikasi dari apa yang gue miliki, model valuasi yang gue miliki, yaitu benar-benar melihat dari presence-nya dulu, bahwa lu mendapatkan opportunity yang benar-benar kalau Mohnis pernah bilang bahwa di kepala lu screaming to buy, dan menurut gue perusahaan ini benar-benar screaming to buy. Even ketika gue sudah mendeploy kapital gue nyaris sampai 50-60% dari ini, dan gue berharap ada 100% di perusahaan ini aja. Tapi gue harus stay humble bahwa gue punya pengalaman salah melakukan valuasi walaupun udah screaming to buy, and then gue menyisakan sedikit cash untuk masuk ke perusahaan lainnya. So that's it. Selalu pertanyakan ide terbaik lu, bahkan ketika perusahaan tersebut masih ada dalam genggaman lu. Apakah lu akan membeli perusahaan tersebut? Ketika Lilu pernah berkata bahwa apakah lu akan membeli perusahaan tersebut seandainya lu hanya memiliki cash saat ini, dan lu dihadapkan dengan opportunity yang sama gitu pada saat hari itu. So kalau misalkan lu tidak menemukan hal tersebut, there is something wrong dengan tesis lu, dan lu harus menggali lebih dalam lagi, mencari lebih tahu dari perusahaan tersebut, kenapa lu tiba-tiba merubah tesis lu dari membeli menjadi tidak membeli. That's it. Kalau ada pertanyaan, diskusi ataupun lainnya, lu bisa ke bisa ke email gua di bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gua @bayutabusala. DM aja, nggak banyak update soal dunia keuangan di Instagram gua, tapi I would like to discuss with you about investment ataupun anything fascinating about investment and investing. See you again next time. Bye.